Halo, di video kali ini kita akan membahas mengenai perbedaan antara cyclocross bike ataupun gravel bike. Jadi, dua sepeda ini merupakan turunan dari road bike sebenarnya yang dua-duanya sama-sama dibuat untuk bisa men-tackle kalau road bike itu kan khusus di jalan raya gitu ya. Ini supaya bisa men-tackle jalanan yang lebih kasar gitu. Tapi bedanya apa sih antara cyclocross bike sama gravel bike? Di video ini akan kita jelaskan secara detail spesifikasi dari masing-masing sepeda dan penggunaannya. Oke, sebelum kita lanjut mengenai spesifikasinya, kita bahas dulu penggunaannya. Cyclocross bike itu apa sih? Cyclocross bike itu adalah sepeda yang didesain untuk bisa bekerja secara baik, secara excellence di medan cyclocross. Cyclocross itu apa? Itu adalah pertandingan. Jadi cyclocross itu pertandingan buat road bike, tapi dia jalanannya itu lebih ke outroad gitu ya, off-road. Jadi kita lihat foto-fotonya di sini ya. Ini pertandingan cyclocross tuh. Sampai sepedanya pun diangkat di sini. Kenapa diangkat? Karena memang medan itu sampai ada medan-medan yang nggak bisa dilalui sama sepeda gitu. Tuh lihat banyak sepeda diangkat terus habis gitu. Ya pokoknya jalanannya benar-benar off-road lah. Tapi dia dalam bentuk sebuah pertandingan. Dimana ada tracknya gitu kan. Track yang diulang-ulang berapa lap gitu. Yaitu adalah cyclocross. Oke. Nah, sepeda cyclocross dibuat untuk didesain untuk dia bisa bekerja secara baik di medan yang seperti ini. Gitu. Dan karena ini pertandingan, pertandingan itu biasanya terikat pada beberapa peraturan, gitu. Oke, kemudian sekarang kita lanjut ke gravel bike. Kalau gravel bike itu apa sih? Nah, kalau tadi itu kan road bike yang dibuat untuk pertandingan cyclocross gitu ya. Nah, kalau ini enggak. Kalau gravel bike itu adalah road bike yang dibuat untuk supaya bisa menempuh segala medan, tapi bukan pertandingan. Gitu. Jadi misalnya perjalanan jauh gitu ya, yang dimana nggak hanya memakan aspal tapi juga banyak tanahnya seperti itu. Ya, itu adalah gravel bike. Jadi dia lebih diperuntukkan untuk penggunaan perjalanan jauh segala medan. Tapi karena ini perjalanan jauh, beda sama race. Kalau race itu kan yang dipentingkan kecepatan. Ya kan? Kalau perjalanan jauh itu yang dipentingkan lebih ke kenyamanan dan ketangguhan. Gitu. Jadi kalau gravel bike itu lebih diutamakan ke kenyamanannya, ketangguhannya gitu ya. Terus habis gitu bagaimana dia bisa menempuh medan-medan yang ada. Oke, setelah kita bahas mengenai penggunaannya, sekarang kita masuk ke spesifikasinya gitu. Yang sebelah kiri ini adalah Merida. Ini dua-duanya Merida ya. Kenapa saya pakai Merida? Karena Merida websitenya bagus sih, enak buat jelasin gitu. Ini sebelah kiri adalah CX Mission. Ini cyclocross bike ini kalau yang kayak gini ya. Sedangkan yang kanan ini adalah Silex. Silex ini adalah gravel. Oke, seperti biasa namanya spare part sepeda itu dibagi menjadi tiga bagian besar, yaitu adalah roda, terus kemudian gear set sama frame. Kita bahas satu-satu ya, dari rodanya dulu. Oke, kita lihat rodanya di sini. Kita lihat rodanya ya. Rodanya sendiri secara lebar, ini sama-sama roda, bukan road bike lagi ya. Road bike itu kan biasanya kan mainnya di 25C sampai 28C lah paling enggak ya. Nah, sedangkan kalau cyclocross atau gravel ini minimal mereka mainnya di 32C, jadi memang lebih lebar seperti itu. Cuman kalau ngomongin masalah lebar untuk cyclocross, karena mereka pertandingan, jadi ada yang ngatur tuh UCI, United Cyclist apa gitu namanya, pokoknya yang badan yang mengatur pertandingan olahraga sepeda. Itu diatur ban untuk cyclocross itu nggak boleh lebih besar dari 33C, jadi maksimalnya di 33C gitu. Sedangkan kalau untuk gravel ini nggak ada aturannya, biasanya sih antara mulai di 35 sampai 45 ya, tergantung sih, nggak ada yang ngatur jadi bebas, tapi rata-rata di antara segitu. Itu kalau dari lebarnya. Kalau dari apa ya, kembangnya ya, bahasanya kembangnya ini, alur-alurnya di sepeda kita lihat. Untuk gravel itu walaupun dia lebih lebar tapi alurnya dia lebih halus. Sedangkan untuk cyclocross dia lebih tipis tapi alurnya dia lebih kasar. Kenapa? Karena memang kalau gravel ini kan cenderung untuk perjalanan. Nah, walaupun gimana, walaupun dia akan menempuh off-road, namanya perjalanan biasanya lebih banyak menempuh aspal juga gitu. Jadi ya dia nggak akan sebagus cyclocross kalau di off-road, tapi dia akan lebih bagus dibandingkan cyclocross ketika di aspal gitu.
Sedangkan kalau cyclocross karena dia ini emang bener-bener di off-road semuanya dan medannya keras banget gitu. Jadi ya dia pakai kembangan yang lebih kasar supaya dia lebih nge-grip ketika menghadapi ya lumpur-lumpur segala macam gitu. Itu dari bannya. Dan bedanya lagi kadang-kadang kalau gravel ini dia nggak cuman yang lebarnya ini itu ada dua jenis, ada yang 700C ini yang standar road bike, ada juga yang 650C ini lebih kecil sedikit. Kadang-kadang gravel pakai itu juga gitu. Tapi kalau untuk cyclocross biasanya pakai 700C semua gitu. Oke, itu untuk perbedaan di roda. Sekarang kita lanjut ke perbedaan selanjutnya yaitu di gear set. Oke, ini kita lihat perbedaan sekarang di gear setnya ya. Pertama kalau untuk cyclocross dia karena di medan balap gitu ya, tracknya udah jelas dan tracknya itu lebih ke arah membutuhkan traksi, lebih ke arah membutuhkan akselerasi gitu ya, ketimbang full speed. Jadi biasanya kalau cyclocross itu di depannya itu cuma satu, jadi by one gitu. Kalau belakangnya biasalah ada yang 10, ada yang 11, tapi untuk yang di depannya biasanya cuma by one gitu. Sedangkan kalau untuk yang gravel karena memang dia segala medan ada, dia butuh akselerasi juga, butuh kecepatan full juga, nah dia biasanya by two. Kalau untuk dari gear bedanya itu aja. By the way, tapi untuk gravel yang agak di bawah biasanya juga bisa juga dia pakai by one untuk mempermurah gitu ya, tapi biasanya sih rata-rata dua. Tadi juga sudah dibahas mengenai group setnya, gak jauh beda. Mungkin bedanya lagi kalau sama road bike ya. Kalau sama road bike itu bedanya biasanya group set untuk cyclocross ataupun untuk gravel itu kalau dari yang Shimano dia udah ngeluarin ini seri GRX. Kalau yang seri road bike itu kan mainnya biasanya di 105, Ultegra atau Tiagra gitu ya. Nah ini dia punya seri tersendiri, ini seri GRX yang memang sedikit didesain beda untuk menghantam jalan-jalan off-road gitu, baik dari RD-nya ataupun dari cranksetnya dia agak beda lah gitu. Itu dari group setnya. Kemudian dari frame-nya sekarang yang paling penting. Oke, sekarang kita bahas dari frame-nya. Oke, jadi kelihatan di sini yang paling jelas kelihatan bedanya itu dari top tube-nya. Top tube itu yang ini ya. Oke. Kita lihat top tube-nya. Jadi kalau yang cyclocross itu biasanya dia lebih datar. Ini lebih datar. Sehingga ruang triangle di sini ini lebih lebar. Kenapa butuh ini lebih lebar? Dia butuh ini lebih lebar karena seperti kita lihat tadi, cyclocross itu sering kali dia ngangkat-ngangkat, dan ketika dia ngangkat itu bahunya masuk ke dalam triangle ini. Jadi kalau triangle sempit agak susah ngangkat-ngangkatnya. Gitu. Nah, sebaliknya kalau si gravel itu dia lebih landai ya. Kalau ini kan lebih datar ya, ini lebih landai yang di bagian dekat saddle-nya, sehingga triangle-nya memang lebih kecil, tapi dia punya kelebihan jarak antara saddle dengan perempatan ini nih, ini lebih lebar, lebih panjang. Efeknya apa? Efeknya kalau ini lebih panjang, ini bisa lebih flex gitu ya. Kalau ini kan lebih rigid karena dia cuma pendek gitu ya. Nah, kalau lebih flex ini efeknya apa? Dia lebih bisa mengkompensasi getaran yang diterima roda karena jalannya jelek gitu. Itu ada flex sedikit sehingga nggak semuanya tertransfer ke pantat kita. Gitu. Jadi istilahnya lebih ada suspensi lah di sini. Ya, gitu. Oke, itu perbedaan di top tube. Sekarang kita lihat perbedaan yang lain. Itu perbedaan di ini. Ini namanya head. Nah, ini namanya head angle. Jadi sudut ini namanya head angle. Ini ya. Ini namanya head angle. Nah, biasanya untuk cyclocross ini sudutnya dia lebih tegak, lebih besar. Jadi sudutnya lebih besar sehingga ini lebih tegak. Sedangkan untuk yang si gravel ini biasanya lebih landai, sudutnya lebih kecil sehingga dia lebih landai, lebih miring. Gitu. Nah, ini ngebandinginnya gini. Kalau misalnya kita lihat ini kayak motor balap gitu ya. Kayak motor balap itu kan
Kalau kita lihat mungkin seperti ini kali ya. Ini gambar saya kurang bagus tapi ya masih bisa lah. Ini motor balap gitu ya. Ini dibandingkan sama motor Harley misalnya. Di motor Harley. Kita lihat beda motor balap sama motor Harley itu sama di forknya. Fork motor balap itu biasanya dia lebih tegak. Sedangkan fork motor Harley itu biasanya lebih miring. Kenapa begitu? Karena motor Harley didesain untuk touring, perjalanan jauh yang lebih mementingkan kenyamanan. Yang jalannya itu biasanya banyak lurusnya lah, gitu. Sedangkan kalau untuk motor balap itu didesain untuk balap, dimana dia di dalam trek yang treknya itu banyak belok-beloknya sehingga harus lincah. Jadi intinya gini, semakin tegak ini semakin mudah untuk dibelokin, gitu. Lebih enteng buat dibelokin. Makanya kalau di jalan trek yang belok-belok biasanya didesain dia lebih tegak kayak cyclocross bike ini. Tapi untuk yang sifatnya untuk touring di mana jalannya banyak yang lurus dan kecepatan lumayan tinggi, itu biasanya dibuat agak lebih miring. Kenapa? Supaya dia nggak gampang belok-belok. Ketika kita lagi turunan atau lagi kecepatan lumayan tinggi, kalau dia tegak itu bahasa Inggrisnya sih twitchy gitu, gampang belok. Kita butuh effort untuk membuat si sepeda tetap lurus. Tapi kalau dia dibikin miring begini, maka sepeda akan lebih stabil di jalan lurus yang kecepatan lumayan tinggi tadi. Gitu. Jadi memang ini desainnya seperti itu. Jadi bedanya juga di head tube-nya ini. Terus biasanya perbedaan selanjutnya adalah di sini. Nah, ini ketinggian antara BB sampai tanah itu kalau untuk di cyclocross itu biasanya lebih tinggi. Kenapa? Karena cyclocross ini dia medannya sangat kasar sekali, off-road sekali. Jadi untuk menghindari si crankset ini kena sama tanah gitu. Kenapa yang si gravel ini enggak ditinggiin gitu? Padahal dia kan juga main di tanah walaupun banyak di aspal juga. Karena pada dasarnya ketika ini ditinggiin itu ada kelemahan yang muncul. Kelemahannya adalah sepeda menjadi kurang stabil gitu. Karena kenapa? Karena titik gravitasi naik gitu. Sedangkan kalau intinya ini kayak mobil yang tinggi bannya gitu ya, yang apa namanya kolongnya tinggi. Kalau ini mobil ceper lah, mobil ceper itu kan biasanya titik gravitasi lebih di bawah sehingga lebih stabil gitu. Itu bedanya lagi seperti itu. Habis gitu bedanya lagi adalah biasanya di sini ini panjang antara BB sama as roda belakang. Biasanya kalau cyclocross lebih pendek, kalau gravel itu biasanya lebih panjang gitu. Kenapa? Kalau lebih pendek ini dia transfer energinya lebih bagus ya. Jadi ketika kita ngejot ini lebih cepat menggerakkan roda belakang. Tapi kalau untuk yang panjang itu transfer energinya memang berkurang, tapi dia jarak antar roda kan jadi lebih panjang ya, sehingga sepeda jadi lebih stabil ketika tadi di turunan atau di jalan yang dengan kecepatan tinggi yang lurus. Oke, selanjutnya bedanya lagi adalah ini. Jadi kalau kita lihat di sini nih ada lubang-lubang nih tambahan gitu ya. Nah, kalau di gravel itu memang dari si sepedanya itu biasanya dia ada lubang-lubang tambahan ini untuk tadi kalau kita lihat di gravel kan karena itu perjalanan jauh seringkali kita butuh bawa banyak barang gitu ya, maka dia untuk nempelin ini nih tas-tas ini gitu ya. Terus ada tambahan minum juga di sini gitu. Jadi memang ya kalau gravel itu dia butuh banyak nempelin barang-barang sehingga memang disediain kayak lubang-lubang buat naruh baut lah gitu. Oke, terakhir mungkin kalau dari frame-nya masih di head tube juga. Kalau tadi head tube angle, kalau sekarang head tube head. Jadi kita lihat ini ketinggian dari si head tube. Ini kalau untuk si gravel biasanya dia lebih tinggi. Lebih tinggi, efeknya apa? Efeknya adalah si drop bar, handlebarnya ini dia lebih tinggi dibandingkan sama si saddle. Sehingga kalau si gravel itu biasanya posisi berkendaranya dia lebih tegak gitu karena ini lebih tinggi kan ya. Tapi sebaliknya kalau cyclocross itu lebih attack, lebih menyerang karena posisi yang lebih menunduk atau agak ke depan itu transfer energinya lebih bagus. Jadi memang kalau buat race itu kan benar-benar gimana caranya transfer energi bagus. Kalau buat gravel gimana caranya supaya buat nyaman gitu. Jadi ini lebih tegak, kalau ini lebih menunduk. Rem pada dasarnya rem sama sih. Jadi bedanya sama road bike. Kalau road bike itu ada pilihan untuk dia pakai kaliper U-brake biasa yang di sini itu ya. Tapi kalau untuk di cyclocross sama di gravel biasanya sih mereka udah pakai ini semua disc brake gitu. Kenapa pakai disc brake? Karena kalau pakai kaliper akan membatasi ukuran dari si ban.
bannya jadi gak bisa lebar-lebar. Kedua, memang kalau untuk di jalan-jalan yang basah, kaliper ini performanya berkurang, sehingga memang biasanya mereka mainnya di disc brake gitu. Cuman memang ini gak semua sih, ada bedanya. Kalau di gravel biasanya sih pada milihnya ini untuk rotornya sama-sama 160 lebarnya. Tapi kalau untuk di crossback ada yang milih depannya ini 160 tapi belakangnya 140. Kenapa belakang dikasih 140? Ya untuk apa namanya menghindari yang si rotor belakang ini kena sama tanah mungkin, dan memang kalau crossback itu kan dia buat pertandingan ya, sehingga beban itu benar-benar dihitung, karena beban sedikit aja mungkin bisa mempengaruhi beda kecepatan 0, sekian detik, yang itu pun sudah bisa membedakan antara juara satu sama juara dua kan gitu. Jadi kalau yang 160 pasti lebih berat sedikit dibandingkan yang rotor 160 140 kan gitu. Oke, mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan terkait perbedaan cyclo crossback sama gravel bike ini. Semoga informasinya bermanfaat. Terima kasih.